nanti malam masih cerah, masih terang-terang ya. Ini halo nih Mbak Jumroh dari Demak nih, apa kabar? Mbak Jumroh, halo, assalamualaikum Mbak Jumroh. Halo Mbak Yuyun. Mana ini orangnya ini? Halo Mbak Yuyun. Ya. Delay ya. Fotonya dilihatkan Mbak Yuyun biar kelihatan ya Dokter Safik ya. Wah orangnya nggak ada. Barang. Lama nggak pernah ikut nih, coba dimunculkan wajahnya. Nah, ben ketok ngono lho. Say hello sama Dokter Safik ya Dok ya. Lama nih nggak pernah muncul nih. Wajahnya tidak kelihatan. Iya, wajahnya masa hitam. Tulisan Yuyun R. Yuyun R. R-nya R apa? Reserve apa? Yuyun R. Boleh ditutup nih. Ditutup lagi. Halo Mbak Yuyun. Wajahnya diliatin. Ditanya Dokter Safik tuh. Iya kabare. Halo Mbak Yumroh Demak, apa kabar? Nah. Halo. Nah, itu lo kelihatan tuh Dokter Safik tuh. Habis makan cilok. Makan cilok, nggak ngasih ya Pak ya. Nih Mbak Jumrohnya mana ini? Gambarnya juga kelihatan nih. Halo Mbak Jumroh, nggak kelihatan nih gambarnya hitam. Kalau Nur Rahmi ini dari mana nih ya Mas? Dari Nur Rahmi dari mau Pasar Minggu. Ya apa? Pasar Minggu Jakarta ya? Iya. Gimana kabarnya Bu Nur Rahmi? Alhamdulillah sehat, lagi musim banjir sini Bu. Wah kasihan banget, masa musim banjir. Ini cuaca hujan cerah. Bendung dari tadi hujan terus dari pagi. Oh iya sih, ini giliran hujannya pindah Jakarta kayaknya. Ini daerah Solo, Jogja mulai agak cerah-cerah nih. Jogja cerah ya, Jogja ya, Solo juga cerah ini. Ya, nggak apa-apa, tetap semangat ya. Bu Nur Rahmi ya. Ya Mbak Yuyun Gi. Mbak Yuyun yang baru dapat mitra baru ini, selamat kemarin dari mana Mbak Yuyun? Ya, terima kasih. Ini tadi sudah tak calling untuk masuk, tapi kurang tahu ya. Semoga bisa masuk. Yang dari Sulawesi sama Jakarta. Linknya udah dikirim. Oh iya, belum tak buka. Kirim sih. Nanti nggak tahu linknya kalau belum dikirim. Nempel pinggir yo rolas loh. Nempel pinggir rolas. Siapa ini? Ada rolas. Rahmi Yuyun Jumroh terus satu. Oh iya. Ya ini bisa dimulai Dokter Safik. Ya silakan. Oh iya, oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Siang hari ini cuaca di Solo cerah, moga-moga yang lain juga seperti itu, semua cerah. Tadi saya dengar di Jakarta ini ya, Jakarta mendung hujan ya. Nah, ini langsung kita mulai saja. Pada hari ini kita akan bareng-bareng belajar ya. Seminar kesehatan pada hari ini akan membahas tentang temanya yaitu melatonin ya. Mungkin kemarin baru sedikit dicuplik sedikit ya. Pada hari ini nanti akan dijelaskan oleh beliau juga yang luar biasa ya, Dokter Safik ya, yaitu dosen anatomi dan patofisiologi, juga praktisi kesehatan seroja yang akan menyampaikan materi tentang melatonin ya. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu dan tempat kami persilahkan Dokter Safik, monggo silahkan. Oke.
hilang juga. Selamat siang para peserta sekalian, bahwa hari ini kita akan berbicara yang namanya pineal gland atau nama lainnya epiphysis atau nama lainnya mata batin. Dan hasil daripada kelenjar ini adalah hormon yang namanya melatonin. Anda lihat di sini ada gambar mata batin. Selain mata yang di depan, ada mata batin di sini. Jadi ini sangat penting untuk kita semua. Nah, kelenjar pineal itu adalah merupakan kelenjar endokrin pada vertebra yang lebih tinggi. Dia diberikan nama dari kata pine cone. Jadi bangunan atau bentuk seperti konus dari pinus. Juga disebut sebagai mata ketiga. Karena kelenjar ini mampu menerima rangsang-rangsang melalui penglihatan. Pertama kali ditemukan oleh yang namanya Herophilus kira-kira 2000 tahun yang lampau. Kelenjar ini secara embriologis berasal daripada atap diencephalon. Nah, Anda lihat di sini ada 3 trio kelenjar, pineal gland, hypothalamus, dan pituitary. Ketiga kelenjar ini adalah mempertahankan agar homeodinamik, menjaga agar homeostasis dalam tubuh tetap terjaga. Meski lingkungan di luar berubah-ubah secara dinamis dengan menggunakan hormon-hormon yang dikeluarkan secara aksis, yaitu hormon dari pineal gland namanya melatonin dan serotonin, sedangkan hormon di hipotalamus namanya liberin dan inhibin, sedangkan hormon yang dari kelenjar lobus anterior dan lobus posterior banyak sekali, ya, sebagai dalam bentuk feedback mekanisme. Nah, Anda lihat di sini, ini adalah pineal gland, ini hipofise. Jadi di sini hipotalamus. Ya, Anda lihat di sini hipotalamus, hipofise, ya. Ini hipofise kecil sekali. Nah, hipofise di sini. Ini kelenjar tiroid. Nah, Anda lihat di sini otak tadi kelihatan seperti ada mata, ya, mata batin. Nah, apa fungsinya? Jadi kelenjar pineal ini mengeluarkan hormon yang mempengaruhi hipotalamus. Hipotalamus mempengaruhi hipofise. Ada 2 lobus, ini anterior dan ini posterior. Kalau anterior akan menimbulkan, kalau posterior akan mengeluarkan vasopressin dan oksitosin. Sedangkan yang anterior akan mengeluarkan banyak sekali opioid, growth hormone, lipoid, adenocorticotropic hormone, melanocyte stimulating hormone, thyroid stimulating hormone, follicle stimulating hormone, luteinizing hormone, dan prolaktin. Semua pergi ke mame, ke ovarium, ke testis, ke tiroid, ke sel-sel pigmen, ke ginjal, ke lemak, ke tulang, dan juga ke saraf-saraf. Sehingga dari organ-organ itu keluarlah hormon lagi namanya, kalau tiroid namanya tiroksin, kalau testis namanya testosteron, kalau ovarium namanya estrogen dan progesteron, sedangkan dari kelenjar mame akan menggunakan kelenjar juga. Ya. Anda lihat di sini ada jam, ya. Ini namanya suprachiasmatic nucleus. Ini namanya jam biologis. Maka disebut master clock. Kalau hipofise namanya master gland. Jadi pineal gland ini dia akan mengeluarkan hormon kalau malam hari. Kalau siang hari dia tidak keluar. Jadi sinar gelap dan terang dari luar akan diterima oleh retina, masuk ke jarak sini, pergi ke master of clock, sampailah ke pineal gland, jadi pergi menuju ke hipotalamus dan seterusnya tadi. Dapat lihat sini, ini sinar diterima oleh mata, kemudian diterima oleh sel-sel retina ganglion pada
bola mata, kemudian diteruskan ke jaras yang namanya tractus retinohypothalamicus, pergi ke suprachiasmatic nucleus, sehingga pergi ke pineal gland, dan ini akan menimbulkan output adalah siklus tidur bangun, bangkit, rem, waktu, dan konsolidasi. Dari sini juga akan dilihat bahwa melatonin akan mengatur siklus siklus tidur bangun, kemudian akan merangsang hipotalamus, merangsang hipofise, merangsang hati, merangsang adrenal gland, sehingga menimbulkan kortisol dan lain sebagainya. Sehingga dengan demikian melalui feedback mekanisme. Ini memacu, ini menghambat. Sama di sini juga, jadi sinar matahari ditangkap oleh mata, kemudian diteruskan menuju ke SDN dan korteks di sini, ke hipotalamus, hipofise, dan menuju ke organ liver, ginjal, jantung, paru-paru, otot maupun usus. Jadi penting sekali, kita ini termasuk manusia diurnal, manusia yang mengenal siang dan malam. Kalau binatang ada yang namanya nokturnal, dia hanya bangun kalau malam hari. Kalau kita ada siang, ada malam. Siang adalah simpatis, kalau malam parasimpatis. Siang adalah fight and flight, kalau malam adalah rest and digest. Istirahat dan mencerna. Nah, ini dikuasai oleh jam biologik, yaitu SDN, suprachiasmatic nucleus, yang dibawa pengaruh pineal gland, sehingga dia bisa menimbulkan circadian rhythm, bioritme. Dia bisa mempengaruhi stres, bisa mempengaruhi kelenjar-kelenjar endokrin, bisa mempengaruhi metabolisme, dan bisa mempengaruhi perilaku. Jadi sama aja di sini matahari akan diterima retina, kelenjar epifisis mengeluarkan melatonin, ya, kemudian merangsang hipotalamus, mengeluarkan liberin namanya gonadotropin releasing hormone, ke hipofise mempengaruhi ovarium dan testis. Sinar matahari kemudian ditangkap energinya oleh tumbuh-tumbuhan namanya producer, ya, termasuk fitoplankton. Jadi kalau kita makan tumbuh-tumbuhan itu lebih tepat daripada makan daging. Dia namanya primary consumer. Ini pemakai primer, ini pemakai kedua. Misalnya ada anjing hutan, ada ikan, ada katak. Jadi kalau kita makan ini, lebih baik makan tanaman. Jadi tumbuhan adalah sangat penting. Maka herbal itu sangat penting. Karena apa? Karena ini energinya sangat tinggi. Kalau yang sudah dimakan sini energinya sudah menurun, ini tambah menurun hingga menimbulkan, nah, semua sisa-sisanya akan diserap dalam tanah untuk dikembalikan ke produk lagi. Jadi dengan demikian lihat ada bakteri atau jamur pada tanah yang bisa merubah sisa-sisa tadi menjadi barang baru lagi untuk digunakan menjadi energi. Nah, ini namanya food chain, ya, rantai makanan. Jadi kalau kita ini omnivore, artinya bisa makan tanaman, sayuran, bisa makan binatang dan sebagainya, maka sebaiknya kita makan tanaman itu lebih hebat karena energinya lebih banyak. Jadi sinar ditangkap oleh mata, kemudian oleh tractus retinohypothalamicus masuk ke jam master waktu, kemudian bisa merangsang hormon glukokortikoid pada adrenal gland, bisa menimbulkan ritme sirkadian, sehingga dengan demikian kita bisa mengalami diurnal atau bioritme dari semua organ tadi dikuasai oleh siang dan malam. Nah, melatonin sendiri sangat penting kerjanya. Dia bisa mempengaruhi jantung, dia bisa menguasai otak, dia bisa mempengaruhi pankreas, dan bisa sistem imun. Jadi kalau melatoninnya keluar, maka dia sebagai antioksidan. Dia sebagai antiinflamasi.
dia anti hipertensi, dia anti trombosis, dia anti lipemik, dia merupakan proteksi jantung. Sedangkan otak, kualitas tidur akan baik, bisa menghambat penyakit Alzheimer, gangguan mood, ataupun anti depresi, dan juga menjaga melindungi saraf-saraf otak. Sedangkan ke pankreas dia malah gitu anti diabetes. Sedangkan ke imun bisa mengeluarkan anti proliferatif, anti kanker, anti radang, dan juga mengatur imun. Jadi dengan demikian melatonin ini sangat-sangat penting. Namun dia keluarnya kalau sinyalnya gelap, kalau malam hari. Kalau tidak gelap, maka pineal gland tidak mengeluarkan melatonin. Anda lihat di sini ya. Jadi hormon-hormon yang ada di lobus anterior dan di lobus posterior sama saja tadi yang saya jelasin. Ya, ini organ-organ yang terkena melalui mekanisme feedback. Ada yang negatif feedback, ada yang positif feedback. Negatif feedback misalnya kalau tekanannya menurun, dia naikkan. Kalau positif menurun terus menurun, namanya proses terminasi. Misalnya pada proses persalinan lahirnya bayi, oksitosin akan membuka serviks sehingga dengan demikian dilatih serviks sehingga bayi bisa keluar. Atau kalau pada buang air besar dia akan mengeluarkan feses. Jadi proses terminasi menggunakan positif feedback, tapi kalau yang lain menggunakan negatif feedback. Nah ini Anda lihat di sini gambar matanya. Jadi yang di atas alisnya namanya corpus callosum, ini corpus callosum. Kemudian di sini ada mata ini namanya thalamus. Sedangkan ini adalah hipotalamus dan ini medula. Jadi gambarannya seperti mata atau seperti burung. Nah, melatonin ini punya efek mengatur dan efek melindungi. Untuk efek mengatur misalnya mengatur massa tulang dan tubuh, mengatur pematangan reproduksi seksual, mengatur sinkronisasi antara pusat dan tepi, mengatur perkembangan plasenta, saraf maupun neuroglia. Melatonin justru protektif terhadap mempunyai aksi antioksidan, mempunyai efek anti kanker, mempunyai efek membangun sistem imun dan sistem kardiovaskular, mempunyai efek pada otak dan proteksi saluran pencernaan, dan juga penyakit-penyakit gangguan kejiwaan maupun penyakit neurologis dan tidur sangat dipengaruhi, diproteksi oleh melatonin. Jadi melatonin itu bisa mengontrol ritme siang hari, dia bisa memacu tidur, dia mempunyai efek antioksidan, dia bisa mengatur pertumbuhan tulang, dia bisa mengatur pelepasan hormon, dia bisa merupakan imunomodulator, dia bisa bersifat neuroproteksi, dan dia bisa menekan tumor atau kanker. Nah, di sini juga kelihatan melatonin adalah efek antioksidan, memperbaiki fungsi endotel, bersifat reaktif terhadap berkurangnya trombosit, modulasi enzim, dan juga berefek kepada efek vasomotorik maupun efek kepada sistem saraf pusat, dan juga efek antiinflamasi. Kesemua efek-efek ini adalah mengatur regulasi tekanan darah. Berarti dengan demikian melatonin berfungsi sebagai anti hipertensi dan akhirnya dia menjadi proteksi vaskuler. Lebih lengkapnya di sini melatonin di saluran pusat sebagai antioksidan, sebagai menghindari terlalu berlebihannya ion kalsium, kemudian mengeluarkan toksik eliminasi dari quinoin sehingga dengan demikian dapat mengurangi efek jeleknya, kemudian efek sitoskeletal mengikat kepada kalmodulin, bisa mengaktifasi protein kinase C sehingga memperkuat tulang, kemudian juga antioksidan untuk
memperbaiki enzim-enzim dan juga untuk membuat gangguan-gangguan elektron mitokondria yang mitokondria tadi sangat penting untuk metabolisme aerob dan juga bisa menurunkan radikal bebas serta oksidan-oksidan lain. Semuanya ini adalah bisa mencegah sel kematian sel apoptosis, bisa mengatur pembukaan daripada lubang pada mitokondria, bisa membuat oksidasi primer dan sebagainya. Sehingga melatonin sangat-sangat penting. Jadi kalau ada stres emosi atau fisik yang mengenai sistem pusat akan mengganggu sistem imun dan dia akan mengarah kepada hipotalamus. Hipotalamus memerintah hipofise anterior, ya, dan dia bisa mengeluarkan feedback mekanisme atau dia bisa memacu tiroid mengeluarkan hormon tiroksin ke jaringan-jaringan yang dikelola oleh tiroid, korteks adrenal untuk jaringan-jaringan yang dikelola adrenal, gonad dan ovarium, liver dan tisu yang lain. Ya, Anda lihat di sini melatonin ada kaitannya dengan SCM, nukleus suprachiasmatic, yaitu yang namanya tadi master of clock. Ya, bisa mempengaruhi otak, bisa mempengaruhi retina, mempengaruhi pankreas, mempengaruhi sel-sel lemak, mempengaruhi sel-sel imun, mempengaruhi pembuluh darah, ginjal, ovarium maupun hipofise. Melatonin menghambat terjadinya inflamasi, terjadinya tumor, terjadinya angiogenesis, menghambat terjadinya metastasis, menghambat terjadinya invasi imun, dan juga menimbulkan apoptosis, menghambat gangguan metabolisme, menghambat immortalitas dari replikatif dari sel-sel, dan juga akan menimbulkan atau memperkuat signaling proliferatif dari sel, dan juga menjaga agar supaya genom itu tetap stabil. Nah, melatonin ini punya reseptor, ya, reseptor bisa melalui reseptor, bisa tanpa melalui reseptor. Kalau melalui reseptor hasilnya adalah ini. Kalau yang tidak melalui reseptor akan berfungsi antioksidatif, antioksidan. Melatonin merupakan antioksidan yang kuat, kayak OT. Nah, jadi dengan demikian kita lihat sinar ini akan diterima oleh mata, kemudian diputarkan pada kelenjar hipotalamus, hipofise, dan organ-organ di bawahnya. Ini rumus melatonin hampir sama dengan serotonin adalah bersifat pertahanan imun, menghambat sitokin inflamasi, kemudian mengatur ritme sirkadian, mengatur tidur, mengatur atau mendefense antioksidan. Dia juga mengatur proses onkostatik, terjadinya kanker, efek pada sitoskeleton pada tulang, regulasi metabolisme, kontrol vaskuler, dan neurogenesis. Jadi singkatnya, melatonin sangat berpengaruh pada proliferasi sel. Melatonin berpengaruh juga untuk kematian sel. Melatonin juga mengatur metastase tumor, juga mengatur resistensi terhadap terapi. Sehingga dengan demikian melatonin sekarang menjadi obat yang paling penting pada kedokteran regeneratif. Ya, apoptosis untuk respon imun, untuk reseptor, pada lain dan sebagainya. Ya. Jadi dengan demikian melatonin sangat-sangat penting. Sama dikeluarkan oleh epiphysis, melatonin tadi. Ini adalah master of clock. Kalau hipofise namanya master of gland. Ini darkness, gelap. Ini inflamasi cahaya masuk ke osilator yang ada di suprachiasmatic nucleus, yang di dalam maupun yang di luar.
kemudian akan secara resmi menghasilkan hormon-hormon yang secara bagian dapat dikontrol oleh suprachiasmatic nucleus. Peranan melatonin di dalam penanggulangan kanker adalah dia bisa antiproliferasi dari sel-sel. Dia bisa menginduksi apoptosis. Dia bisa modulasi ya, imun respon. Dia juga bisa mengatur efek ya. Kemudian dia juga bisa mempengaruhi anti-angiogenesis, kemudian anti-neostatik efeknya, kemudian juga anti-ostrogenik dan menghambat terjadinya aktivitas telomerase. Yaitu telomerase adalah bagian belakang dari kromosom, makin pendek makin cepat menua. Jadi kalau tetap maka dia menjaga tidak cepat tua. Nah, dan sifat-sifat yang lain. Nah, ternyata melatonin juga dijumpai pada tanam-tanaman. Namanya fitomelatonin. Ya, misalnya di sini anggur juga mengandung melatonin, ya, jeruk juga mengandung, jagung juga mengandung, nanas mengandung, pisang mengandung, tomat juga mengandung. Ya, tinggal dengan demikian kita bisa mendapat melatonin tidak saja dari pineal gland tapi juga dari makanan. Dan sama aja, ini kalau coronavirus akan juga bisa mempengaruhi proinflamasi sitokin dan kemokin yang bisa dipengaruhi oleh melatonin, ya, sehingga dengan demikian akan membuat sintese endogen terhadap melatonin, sehingga terjadilah sel yang mensintesa melatonin hingga menimbulkan bisa berefek menghambat peradangan serta meningkatkan permeabilitas sel. Melatonin juga berpengaruh kepada lapisan dalam dari pembuluh darah yang namanya endotelium. Endotelium ini sangat penting. Kalau dia tipis, dia bisa tidak menimbulkan hipertensi, tapi kalau dia menjadi keras namanya arteriosklerosis, maka terjadi hipertensi. Dan juga bisa menimbulkan robek ya. Dengan melatonin maka dia bisa merendahkan kejadian robeknya pembuluh darah. Rokok juga bisa dipengaruhi, diabetes, insulin resisten juga bisa, kemudian gangguan daripada lemak darah. Apabila terjadi gangguan endotel ini maka bisa terjadi vasokonstriksi, bisa terjadi oksidatif stres, bisa terjadi permeabilitas endotel, bisa terjadi otot poros mengalami proliferasi, dapat juga terjadi infiltrasi atau adisi sel-sel radang. Sehingga dengan demikian melatonin melindungi endotel ini agar tidak menimbulkan gangguan-gangguan endotel yang membahayakan ini. Demikian Bu Harni, secara singkat saya telah menjelaskan tentang pineal gland dan melatonin. Barangkali ada pertanyaan? Oke, ilmunya sangat bagus Dr. Syafiq ya. Tadi kita juga sudah menyimak ternyata sangat banyak sekali ya fungsi dari melatonin ya. Moga-moga ini banyak pertanyaan. Nah, silakan yang barangkali mau bertanya, monggo silakan. Monggo yang mau bertanya dipersilahkan. Siapa yang mau bertanya, monggo. Kalau belum, saya mau bertanya. Dokter, tadi kan melatonin kan diproduksi pada malam hari, terutama waktu gelap. Kalau apa ya lampunya itu remang-remang, apa itu bisa diproduksi dokter? Sama aja karena remang-remang kan ada cahaya masuk ke retina. Ya, cuman kan remang-remang, nggak terang banget gitu. Itu kan cahaya masuk ke retina. Ya, melatoninnya hasilnya tidak optimal. Oh begitu. Kan, tapi hormonnya tidak optimal, sehingga akibatnya pengaruhnya juga tidak optimal. Berarti harus gelap gulita berarti dokter ya? Ya, jadi maka binatang itu kalau sudah malam langsung tidur. Kalau kita sudah malam lampunya nyala nggak tidur.
sampai begitu malam baru tidur. Jadi sudah jelek. Tubuh kita tidak lagi seimbang. Tidak seimbang. Berarti oksidatif stresnya begitu banyak. Padahal melatonin antioksidannya hebat. Jadi kalau kita tidurnya cukup, irama kehidupan kita baik, maka kita tetap sehat. Maka saya katakan bahwa sehat adalah gaya hidup. Minum kopi adalah gaya hidup. Jadi kalau kita teratur mengikuti buatan Tuhan, ada siang kita kerja, ada malam kita istirahat. Lah sekarang kita enggak, malam hari kita kerja, makannya tambah banyak. Ya enggak? Lah akibatnya ketidakseimbangan terjadi dan akibatnya melatonin juga tidak berperan. Iya. Jadi pikiran, irama hidup, gaya hidup, tidur sangat-sangat penting. Pikiran mempengaruhi serat-serat otak, ya. Kalau kita yakin otaknya makin kuat, kalau kita kecewa makin kempes. Dan kalau otak kempes berarti fungsi otak akan menurun. Tetapi melatonin bisa meningkatkan. Tetapi kalau ini berterus-menerus akan menimbulkan masalah. Maka kita kenal ada hewan yang malam hari bangun, siang hari malah tidur. Namanya turnal. Tapi kalau kita diurnal. Makhluk siang dan malam. Ya. Oke, bagus sekali penjelasannya. Monggo silakan yang mau bertanya. Mbak Gina mungkin. Halo, selamat malam. Ayo siapa dulu nih? Mbak Gina dulu, monggo. Boleh. Gini dok. Saya kan dari kecil takut gelap nih. Biasanya kalau tidur lampunya nyala atau gimana ya, berarti saya Anda kalau takut gelap, Anda pergi ke hipnosis saja, Anda nanti nggak takut gelap lagi. Sebentar kok. Nanti itu kan hanya karena kebiasaan. Dirubah lagi, akhirnya Anda nggak takut gelap. Kalau Anda di hipnosis. Kalau misalkan ada cahaya sedikit aja, berarti nggak ini ya, melatonin nggak bisa diproduksi gitu dok ya? Ya produksinya ya kurang loh. Kok nganyang gitu. Berarti wajib harus lampu mati ya? Iya. Ya udah. Kan lagunya ngasar, mati lampu mati kan gitu. Iya, harus gelap berita ini Mbak Gina. Saya tadi juga begitu sama. Suami istri kan kalau gelap berita orang senang, gerayang sana, gerayang sini. Oke. Iya, terima kasih. Bu Ayu, silakan. Iya, saya terlambat ini tadi ada cek jadinya baru datang. Ini dok, kalau misalnya pekerja malam, tapi dia mau gantiinnya siang, jadi dia siang tuh tidur tapi ditutup semua jadi petang. Itu pengaruh nggak dok? Apa tidak? Untuk melatoninnya keluar itu? Jadi melatonin keluar itu karena ada rangsangan ke retina mata karena gelap. Ya, gelap itu suasana gelap, bisa malam hari, bisa siang hari, tidak ada masalah. Selama retina menangkap itu gelap, maka dia akan kirim sinyal ke SCN agar supaya pineal bodinya mengeluarkan melatonin. Begitu. Jadi nggak pengaruh ya dok? Itu dengan saraf yang parasimpatis dan saraf simpatis itu tidak mempengaruhi produksi melatonin. Memang kalau pekerja malam hari itu tubuh akan mengadakan penyesuaian diri, adaptasi namanya. Nah, tergantung dari kondisi tubuhnya, adaptasi bisa optimal atau bisa tidak optimal. Jadi sebaiknya untuk membuat sesuatu yang berubah secara alami dilakukan secara bertahap. Ya, jadi kalau misalnya biasanya dia bekerja siang, sekarang dari bekerja malam, bertahap. Ya, supaya tubuh tidak kaget. Contohnya saja, kalau kita pergi ke Belanda, itu jamnya kan sudah berubah. Begitu sampai kembali ke Jawa, kita menjadi pusing karena jet lag. Ya, karena jam biologiknya tadi bingung, ini siang apa malam? Malam apa siang?
Jadi tubuh perlu waktu untuk beradaptasi terhadap situasi yang baru. Dan situasi yang baru itu asal diyakini secara positif tidak negatif, maka melatonin bisa juga mempengaruhi. Iya dokter. Jadi masih bisa, artinya menyesuaikan masih bisa, cuman perlu waktu adaptasi. Ya. Oke, terima kasih dokter. Balik. Ya, monggo silakan. Siapa lagi yang mau bertanya? Dan juga Anda bisa makan buah-buahan tadi yang mengandung. Ya dokter, tadi buah-buahan yang mengandung melatonin tinggi. Tadi apa saja dokter ya tadi ya? Jagung, ada jeruk, ada anggur, ada tomat. Gampang kok itu? Lah iya enak banget Dewi. Murah lagi. Murah. Berarti harus makan itu yang banyak Bu Ayu. Yang murah pasti harum. Yang murah pasti harum. Oh, gitu? Iya, murah kan dibalik harum. Murah dibalik harum, Bayu. Ya, bisa aja dokter. Yang malah itu haram. Apa yang malah itu haram. Karena dibalik ya haram. Iya. Gak usah persetujuan MUI. Maka itu haram. Lah iya. Yang oke itu eko. Bisa aja dokter Safek ini. Ya enak kok. Eko enak kok. Ya, siapa lagi mau tanya ini mumpung waktunya masih longgar, monggo silakan. Dokter, mau tanya lagi, ini berarti kalau melatonin tadi kan diproduksi waktunya pas gelap, pas malam ya. Apakah ada jam-jam tertentu gitu dokter? Atau mungkin dalam semalam itu berapa kali atau mungkin hanya maksimal pas jam-jam tertentu dokter? Jadi dia sudah tahu. Tubuh kita sudah tahu jam malamnya jam berapa. Oh. Malah ada yang namanya circadian rhythm. Jadi tiap-tiap organ di tubuh memiliki jamnya masing-masing. Jantung jam sekian kerja optimal, jam sekian kerja tidak optimal. Jadi Anda lihat di situ ada siklus sirkadian, ritme sirkadian, organ-organ tadi. Jadi kalau kita memukul daerah jantung pada jam tertentu, maka orang tadi bisa mati. Karena masing-masing organ punya jamnya masing-masing. Masing-masing sel punya usianya masing-masing. Ada yang berusia 25 tahun, ada yang 120 hari, maka itu ada. Oh begitu, ya. Baru tahu ini. Iya. Jadi Tuhan itu sangat cinta kepada manusia. Maka dibuatlah manusia itu makhluk yang paling hebat. Bukan kayak sekarang karena corona takut semua. Yang takut mati berarti mengikuti setan kata Quran. Siapa yang takut Allah, Allah akan beri banyak ampunan. Begitulah firman Tuhan. Anda bisa percaya firman Tuhan tidak? Saya dong. Sudah. Oh, yang mencipta kita berfirman kok, kita nggak percaya. Ada kayak gue. Ya, monggo silakan yang mau bertanya lagi. Iman, imun, aman. Iman, imun, aman. Siapa yang beriman pasti imunnya baik. Siapa yang imunnya baik pasti aman dari apapun. Tidak boleh deg-degan ya berarti dokter. Tidak boleh ragu-ragu, tidak boleh deg-degan ya berarti harus yakin. Kalau yakin karena Tuhan bersama kita. La tahzan, jangan bersedih. La takhaf, jangan bertakut karena Tuhan bersama kita. Don't worry, be happy. Orang yang merasa bahwa Tuhan bersamanya selalu, dia selalu mengingat Tuhan, maka Tuhan akan mengingat dirinya dan dia akan tetap sehat, sejahtera, sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Tuhan. Lahirnya kapan, matinya kapan, sakitnya kapan, semua diatur oleh Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ya Rahman, Ya Rahim, percayalah.
Apabila Anda betul-betul percaya, maka Islam adalah artinya total surrender, pasrah total kepada Yang Maha Kuasa. Berarti pasrah total malah udah bagus ya berarti dokter ya, nggak harus neko-neko berarti ya. Sudah pasrah total, penuh dengan WA, welas asih, dia mencintai sesama dengan asah asih asuh, wah dengan sedekahnya banyak, selalu bersyukur, positive thinking, gembira, menikmati hidup, tidak menjalani hidup, bahwa hidup adalah satu arah menuju ke surga, maka kita siap untuk bisa menuju ke surga. Iya. Jangan terpukau pada dunia. Kelihatannya dunia sangat indah, tapi di balik keindahan tadi banyak sekali jurang-jurang ataupun perangkap-perangkap setan yang sangat membahayakan negara. Oke. Bagus sekali, ditambah lengkap ya ilmunya berarti ya. Iya. Silakan monggo yang mau bertanya lagi. Dari Jakarta mungkin? Atau dari Jogja? Ya, monggo yang mau bertanya. Saking cintanya Tuhan kepada manusia, maka manusia disuruh puasa, disuruh syahadat, disuruh sholat, disuruh zakat, disuruh haji. Itu karena cinta. Agar supaya tiap tahun manusia itu fitri, tetap suci, sehat, sejahtera. Karena apa? Puasa itu adalah detoksifikasi. Sholat itu detoksifikasi. Ya, haji detoksifikasi. Semua pikiran-pikiran yang jelek akan dinetralisir oleh itu. Jadi begitu cintanya Tuhan kepada makhluk yang paling hebat. Karena manusia adalah ciptaan yang paling optimal dari Tuhan. Ini Mbak Yuyun kok Anda takon gitu? Jangan. Di mana Mbak Yuyun? Takon, ayo Mbak Yuyun. Mbak Yuyun, takono Mbak Yuyun. Nek wedi tidak Klaten. Tidak Klaten. Ayo siapa lagi yang mau bertanya? Bu Ayu tanya lagi Bu. Yang lain monggo silakan. Tadi dokter yang mengulang seperti tadi pertanyaan Mbak Gina, itu memang banyak orang kebiasaan kalau gelap tuh rasanya sumpek gitu loh dok. Iya, itu kan Allah bisa karena biasa. Jadi orang kalau bangun pagi, biasa bangun pagi, nggak ada masalah. Tapi bagi mereka yang tidak pernah biasa, waduh masalah. Maka kebiasaan perlu dilakukan secara benar-benar. Biasa ke. Maka pada anak-anak selalu dilibatkan supaya dia terbiasa dengan gaya hidup yang benar, mengikuti nuansa alam. Jangan melawan homeodinamik dan jangan menekan homeostasis. Nenek bilang itu berbahaya. Ayo Yuyun kok Anda bertanya malah hilang ya nenek foto nih. Ada fotonya hilang nih Pak fotonya. Mbak Yuyun, ayo tanya Mbak Yuyun. Udah hilang. Baru masih udah hilang itu hitam-hitam semuanya. Hitam-hitam semua itu. Yang gak hitam siapa ini? Hitam semua. Istirahat. Biar hitam matanya galak. Topik berikutnya adalah glandula adrenal. Glandula adrenal. Glandula adrenal itu apa dokter? Kalau boleh dicuplek. Anak ginjal. Kecil tapi hormonnya banyak. Yang kecil nempel itu ya? Ya, di atas ginjal. Oh. Ya, yang mengeluarkan kortisol kalau cemas terus. Oh gitu. Nah ini yang bikin cemas ini Pak. Itu makin lama makin kecil, makin modern orangnya, makin cemas, makin kecil. Kalau adrenalnya kecil maka gangguannya banyak. Gangguan metabolisme, gangguan seksual dan lain sebagainya.
Iya. Penting nih dokter dibahas ya berarti. Iya. Berarti hari Sabtu depan ya? Ya. Mbak Nika di mana nih? Udah tanya nih. Mbak Nita ada tadi di kantor dokter, tapi nggak tahu tuh suruh gabung malah ngilang juga. Mbak Yuyun udah muncul tuh. Nah, Mbak Yuyun, halo Mbak Yuyun, tanya, ayo. Tanya, Mbak Yuyun, tanya. Apa saja? Barusan istirahat sejenak Mbak Yuyunnya. Wah, gue. Dibuka, ayo bertanya. Itu di suaranya dibuka dulu. Halo Pak Radit. Ya, halo Mbak Admi. Ya, monggo silakan. Ini enggak mau tanya tapi enggak topiknya itu boleh enggak? Boleh. Boleh, kalau bisa dijawab. Boleh. Ini tadi pasirku di pasar, dia itu ini pakainya bengkak-bengkak. Ya. Tapi dicek itu ginjalnya masih bagus. Itu gimana, Pak? Ginjalnya masih bagus, bengkak-bengkak. Bengkak di kaki itu bisa karena aliran darah kotornya tidak baik. Terlalu banyak varises juga bisa. Karena penyakit kaki gajah juga bisa. Banyak penyebabnya. Maka kalau saya disuruh teka-teki silang ya gimana lah. Keluhannya apa? Tidak selamanya kaki besar itu ginjal, tapi juga penyakit jantung juga bisa. Yaitu jantung kanan juga bisa. Ya, kayaknya dia Gimana? Kok suara enggak kelihatan? Suaranya nggak jelas Mbak Admi. gini, tadi kan tak tanya, awalnya itu dia diabetes, terus kok kayak arahnya tuh ke ginjal, tapi ginjalnya masih bagus, tapi pipisnya nggak lancar, kebanyakan minum terus itu bengkak-bengkak. Ya. Nah, jadi bengkak-bengkaknya kedua kaki? Kaki, Pak. Kedua atau ke satu kaki aja? Dua-duanya. Pipisnya juga nggak lancar loh. Nah, coba bawa ke klinik Seroja sini. Jauh tempatnya. Rumahnya daerah itu, Kalasan. Dibawa ke Solo dekat Mbak Admi itu. Alasan ke Solo kan dekat. Enggak gitu jauh. Ini enggak, kena antigen enggak? Suruh antigen enggak? Apa? Di perjalanan itu loh, nanti kena antigen enggak? Oh, tes loh. Kayaknya enggak sih. Kalau bawa mobil sendiri tuh enggak. Yang dites itu kan yang di apa ya, kereta, pesawat itu. Jarak jauh biasanya dicek, dites. Ketakutan kalau dites ya. Enggak, Mbak Admi kayaknya enggak. Apalagi kalau bawa mobil sendiri enggak. Aman-aman ini semua. Sudah dikasih OT belum? Udah, tiap hari minumnya OTI. Tapi kok... OT yang kapsul apa OT seduh? Aduh. Coba diganti kapsul. Oh, kapsul. Oh iya, nanti tak cobanya. Itu arahnya ke ginjal ya, Pak ya? Sudah jangan kayak dokter kamu itu ke ginjal. Pokoknya terapi dengan niat baik supaya sembuh. Kayak mencari kambing hitam, ginjal apa ginjal. Usia berapa? 50-an, Pak. 56. Kalau jalan menggeh-menggeh enggak? Iya. Nah, kalau jalan menggeh-menggeh itu berarti tanda dari sesak napas karena jantung kanannya membesar. Jadi kalau jantung kanannya membesar, maka livernya juga membesar. Akibatnya terjadi bengkak-bengkak di kaki. Namanya gagal jantung kanan.
Jantung. Ya, mending dibawa ke Solo Mbak Admi, jadi nanti moga-moga bisa diatasi, bisa dibantu. Jangan makan manis-manis. Ya, Yang manis cukup istrinya aja. itu yang sakit istrinya, Pak. Oh, istrinya. Jadi suami istri itu kena gula semua itu. Coba difoto jantungnya. Tidak tak foto. Atau diperiksa ECG. Atau diperiksa kuantumnya gimana hasilnya. Kirimkan hasilnya ke Solo. Bisa aja Pak tawari kalau Ya, hasilnya dicetak kemudian dikirim ke Solo ya. Dari hasil akan saya bisa ngomong lebih banyak, tapi kalau kayak gini kan pakai sulapan, kayak teka-teki silang. Ya, kurang akurat ya Pak ya. Bisa aja teka-teki silang. Nah iya tapi kon bayangke wong ayu ngono apa? Ya wes bayangke wong ayu sing akeh. Siapa lagi mau bertanya? Malu bertanya saat di jalan. Enggak, silakan. Iya. Saya mau tanya lagi, boleh ya? Boleh. Ini tadi kan saya cek kuantum, terus ada klien satu yang dia tuh di fungsi ginjalnya itu asam urat itu sampai merah, sampai di warna merah, jadi berlebih sekali. Oke, pH-nya berapa? pH-nya 2 sekian, mengarah ke asam. Menurun, Pak itu? Iya. Nah, kalau pH menurun berarti kolagennya menurun. Kalau kolagennya menurun, elastisitas pembuluh darah menurun. Maka asam urat langsung terganti gitu. Jadi tolong Pak cari air yang pH-nya 89. Ya, saya udah sarankan. Jangan lupa pakai biskota, pakai bismillah. Jadi untuk fungsi ginjal itu ya dokter, itu tinggi. Kan ada, halo? Tinggi. Halo, yang untuk kuantum, yang fungsi ginjal, itu kan ada yang proteinuria aja loh, itu loh dok. Jadi proteinuria. Iya, karena elastisitas pembuluhnya itu menurun. Jadi fungsi vaskularisasinya terganggu. Ginjal itu kan untuk mengeluarkan racun-racun dari tubuh keluar sebagai ekskresi. Sehingga kerja jantung menjadi berat. Kalau kerja jantung berat, maka yang harusnya dikeluarkan tidak dikeluarkan, tertimbunlah dia. Begitu? Iya. Kalau membaca kuantum jangan satu tok. Ya. 35 jadikan satu. Iya. Keroknya siapa? Di sini dibilang keroknya pH itu. Iya. Tadi saya sudah sarankan minum air yang ber-pH, terus makan sayur-sayuran juga yang ber-pH, termasuk timun. No sugar, no stress, no stimulan. 3S. Stimulan, stress, sugar. Yuk, tanya lagi. Untuk asam urat itu dokter, kalau untuk asam urat itu biasanya orang kalau cek darah asam uratnya normal, tapi kalau pas di kuantum itu berlebih. Itu perbedaannya apa ya dok? Fungsi ginjalnya tidak normal karena tadi kolagennya itu elastisitas saluran-saluran pada ginjal tidak normal, tidak optimal. Sehingga yang harusnya dikeluarkan tidak dikeluarkan tapi tertimbun. Begitu, Bu. Iya. Ya, jadi tadi saya sarankan kolagen paling tidak minum air tajin. Jadi pola makannya di ya, kolang-kaling juga bisa. Kaling ya. Iya, dokter. Nek wong Cina kandhane kurang galing, kolang-kaling.
Oke dokter, terima kasih. Kembali. Ya, siapa lagi yang mau bertanya? Saya Hariman bukan harimau. Rasa wedi cita raten. Ya, ini siapa tadi yang mau bertanya, monggo. Budi Sitrisno. Pak Budi. Ini saya tanya lagi nih Pak Dokter. Oke. Kemarin kan ibu saya kan ke diagnosa lah, ke tracking kan kena corona lah, COVID loh dokter, kan dirawat sempat di rumah sakit, di ICU 7 hari, terus di bangsal 3 hari, 10 hari ya. Jadi 7 hari sudah negatif, terus akhirnya dirawat kan 3 hari juga alhamdulillah udah baik. Cuman kan ini kok rasanya masih lemas terus ya. Terus itu saya kasih ke OT 6 ya, jadi sehari itu 6 kapsul sama endosip memang membaik. Cuman yang dirasa itu masih lemes terus tuh dokter. Apa yang harus ditambahkan? Atau mungkin pertama kurangi stresnya, karena stres ya, kekhawatirannya diterapi dengan ucapan-ucapan yang menyenangkan, membangkitkan semangat bahwa hidup itu adalah haknya Anda terhadap Tuhannya. Oke? Iya, iya. Banyak senyum. Jadi terus. Ojo mau dibentak-bentak wah. Banyak senyumnya tuh masih berat dokter kayaknya. Masalah ya kebetulan kan ya karena memang awalnya kakak saya dokter ya, jadi yang meninggalkan akhirnya kan kakak saya. Jadi ya memang getunnya naik gitu loh dokter. Jadi memang pemulihannya kok agak susah gitu loh. Lah iya, meninggal itu bukan karena corona, karena SK sudah medun. Iya kalau kita begitu. Cuman kan kalau di lingkungan itu kan dia kan mikirnya mulailah membuat lingkungan yang kondusif, jangan pasrah sama lingkungan yang negatif. Iya. Ya dia kan mikirnya kok anaknya duluan, bukan dia duluan gitu. Itu memang agak ini dokter memang. Ya namanya perempuan, hormon estrogennya begitu tinggi sehingga labil dia. Labil, poco-poco maju, mundur, wir, medo. Itu kalau orang testosteron, kejar, tangkap. Itulah bedanya antara wanita dan laki-laki. Iya. Tapi yang tetangga saya juga begitu tuh dokter. Jadi sampai sekarang dia kan dokter terus itu ya, kontrol terus tuh yang dirasa ya lemas terus, padahal dia juga Pak Ustadz padahal. Corona itu kan masih takut. Oh gege kena meneng, oh gege piye. Sang saya dokter hati-hati, tidak boleh gini kan dibejeni ngono. Nah. Iya. Kalau ibu saya malah alhamdulillah itu obat dari dokter kan banyak sekali, sama sekali nggak tak kasihkan. Memang kebetulan kan adik-adik saya kan juga udah yakin dengan obat yang senyum. Nah ya itu ya, tinggal itu memang pemulihan yang itu. Berarti obatnya sama sekali, yang obat kimianya maksudnya sama sekali nggak saya kasihkan memang. Ya. Ya alhamdulillah sudah membaik ya, cuman itu aja kok yang dirasa masih lemas, itu aja, itu yang tinggal ini. Umurnya pun pinten ya Bu? Ibu? Umurnya sudah tua ya, 83 tahun. Nah itu lagunya cuma kamu. Ya Masya Allah sehat ya. Itu alhamdulillah, jadi di rumah sakit itu aja perawat-perawatnya sampai acungi jempol ya, hanya 7 hari dia sudah negatif. Jadi yang lain itu katanya yang waktu di ruangan yang ICU ya, yang kan kebetulan dirawat di rumah sakit Kasih Ibu Solo ya, itu yang bapak-bapak aja pada nangis histeris itu katanya.
ibu saya alhamdulillah bisa tenang ya. Jadi 7 hari sudah negatif dan bisa dirawat dan alhamdulillah sudah pulang. Nah itu berarti dia punya kekuatan yang tersembunyi yang positif, bangkitkan kembali. Iya. Dia bisa survive. Ya, amin, moga-moga dokter ya. Nah. Ibu apa sering dikonsumsi OT Mbak? Bu? Iya, kebetulan itu Mbak. Jadi ibu saya sebelum kena itu kebetulan setiap hari minumnya OT. Jadi alhamdulillah bisa batuk berdahak itu keluar. Jadi paru-parunya yang mungkin kalau kena COVID kan katanya paru-parunya ketutup gitu ya. Kalau di ronsen kan putih semua ketutup dahak itu. Itu alhamdulillah bisa batuk-batuk bisa keluar berdahak. Ya, nah kalau kakak saya itu nggak ketahuan sama sekali. Memang dia kan dia itu kan memang orang super sibuk ya. Karena mantan Pak Lurah biasa pasrah nganten kayak gitu di mana-mana gitu. Jadi nggak dirasakan. Jadi dia malah nggak ada tanda-tandanya itu. Begitu kelihatan lemas ya agak batuk sedikit, dibawa ke rumah sakit siangnya malam sudah nggak ada, sudah langsung meninggal. Tapi memang kakak saya sih nggak mau sih minum OT. Nah, kalau ibu saya memang setiap hari minum OT, jadi alhamdulillah itu bedanya memang benar-benar beda sekali, beda banget. Makanya sekarang semua saudara-saudara saya juga mau minum OT, rajin semua sekarang mau. Sekarang jadi ngertilah khasiat OT memang benar-benar bagus. Ditambah endosip itu, ditambah ya tadi dokter Sakti juga bilang kan harus banyak positive thinking, harus banyak pasrah, harus seperti itu memang. Imunnya dibangun lagi itu. Usianya udah 83 tahun loh Bu Ayu. Sudah tua. Iya, ya. Itu nggak pikun ya Bu? Enggak. Alhamdulillah ya. Enggak pikun. Dia itu masih kuat loh usia segitu, tapi fisiknya kuat memang. Fisik dasarnya kuat. Jalannya apanya gitu masih normal, maksudnya masih biasa. Sebelum kena itu dia biasa, dia nggak pernah sakit dia itu. Iya. Begitu kena ini kuat dia, makanya karena emang imunnya bagus. Dan saya sering ini juga udah karena tadi loh ya saya pikirkan juga ini kalau dikasih OT hanya minum kan dia pipis terus juga minumnya maksimal ya. Akhirnya saya ganti yang kapsul itu benar sekali memang. Ganti yang kapsul ya, jadi makanya kasih yang kapsul. Sehari 6 jadi 2 sama endosip juga karena dia mengeluh perutnya panas terus makanya obatnya saya kasihkan sama sekali memang obat kimianya itu. Iya kalau kapsul tuh biasanya harus didampingi sama endosip itu karena iya sama endosip betul. Kadang-kadang di lambung itu. Iya. Dia awal-awal bebelan Bu Ayu. Dia bisa PAP. Karena banyak saya kasih obat. Indosiar. Apa Pak? Kalau malam pakai Indosiar. Indosiar? Apa tuh? Ya TV loh. Oh gitu. Ya namanya orang tua kan ya yang dipikirkan banyak. Sebenarnya kalau dia nanti bisa tidurnya pulas itu ya kan tidurnya nggak teratur kok dokter. Jadi kalau siang dia malah tidur, malam nggak usah tidur kan kacau. Iya. Ya, tapi udah alhamdulillah udah semuanya udah membaik, udah bisa jalan. Kalau awal-awal tuh jalan aja nggak mau, nggak bisa jalan, wah kasihan banget. Sekarang sudah bisa jalan, udah sampai udah jarak 50 meter lah udah bisa, udah toilet juga udah bisa sendiri. PUTW. Apa masih itu? Terpukul. Varietas unggul tahan bareng. Iya. Yang masih terpukul ya Bu, masih adaptasi lah. Iya betul, pelan-pelan. Ya Jendelala itu yang meninggal tuh anak kesayangan. Jadi memang benar-benar ujian benar-benar ujian berat memang. Iya, lagian nggak lama, artinya nggak sakit-sakit dulu gitu toh? Enggak sama sekali. Makanya itu dia juga sampai pas dirawat pun ibu saya dirawat ke rumah sakit ya di rumah sakit tuh saya nggak pernah kasih tahu dia sakit apa, kenapa nggak kasih tahu. Oh. Enggak. Cuman dia ya untungnya ya itu tadi karena fisiknya juga bagus ya. Di lantai 5 itu kan isinya hanya semua penderita COVID semua. Itu isinya wah orang-orangnya juga dokter perawatnya kan semua pakai pakaian ya PD ngeri itu toh pakai aja kayak gitu nggak kelihatan sama sekali. Yang nungguinnya Pak Ibu?
Ya awal-awal selama seminggu nggak boleh ditungguin. Oh iya. Ya hanya kita apa ya, ini aja jam besoknya itu diganti ini aja konsultasi dokter lewat telepon. Jadi pagi jam 8 sampai jam 10, kalau sore itu jam 3 sampai jam 5. Itu aja kita sering telepon sama dokternya aja terus. Jadi benar-benar dilepas gitu ya Bu ya? Iya betul, nggak boleh. Kita juga tanya makanannya apa, udah nggak bisa Bu, semua sudah disiapkan rumah sakit gitu. Ya Allah, segitunya ya. Iya. Apa dokter? Suasananya mencekam. Betul. Begitu dia pergi ke rumah, suasananya menyenangkan. Ya. Betul sekali ya. Itu juga udah pesen kok, dia nggak mau lagi ke rumah sakit, udah kapok, nggak mau dia katanya. Makanya ya udah nggak tak kontrol juga, padahal sama perawatnya juga tanggal ini kontrol, tanggal ini obatnya aja nggak saya kasihkan kok. Dia kena KPK loh. Itu. Kena KPK. KPK. Biar saja, ini pokoknya dirawat sendiri pokoknya gitu. Kapok kan KPK. Oh iya, nggak mau, bener-bener sama sekali nggak mau lagi itu. Ya nanti kalau udah jalannya udah lancar ya nanti memang dia pengennya seroja saja ke Otip Pak Safik nanti. Saya itu punya cita-cita punya rumah sakit yang lingkungannya itu menyenangkan. Jadi ada screensaver, orang mau melahirkan, ada bayi-bayi ketawa-ketawa. Jadi tidak mencekam. Tapi kalau di sana kan ada porentang, ada apa, wah takut. Iya, Dok. Belum ada itu Dok rumah sakit kayak gitu yang bikin nyaman, melebihi hotel gitu ya dokter ya? Ya itu, aku ingin seperti itu. Jadi temboknya itu screensaver. Kalau mau meninggal, misalnya kalau di agama Islam dia ada Ka'bah, ada mati. Jadi, ya. Nah, gitu loh. Itu dokter, kalau seperti itu benar, itu bagus sekali tuh. Orang juga senang, tenang. Jadi betah di rumah sakit dong. Yang memang saya rumah sehat Bu Ayu, bukan rumah sakit. Hospital itu artinya ramah tamah. Hospital itu ramah tamah. Kalau rumah sakit kan jajahan Belanda itu. Jadi kalau rumah makan, rumah agama makan. Kalau rumah sakit semuanya sakit. Iya. Jadi punya maksud. Berarti bagus disebut hospital aja ya, jangan bilang rumah sakit. Dulu kan Depes mau bilang bakti husada, tapi ternyata nggak dirubah-rubah. Lebih senang rumah sakit. Nggone wong loro, dokter loro, perawat loro, kabeh. Betul. Ya, duit. Betul. Memang nama harus berdasarkan filosofinya biar kena. Nah iya. Sehat. Betul. Nah iya, maka harus kembali menjadi orang Jawa gitu loh. Adat Jawa itu sangat penting. Wong Jawa dilanda-landake, bar mangan hamburger iki mangan sego. Wah. Double ya. Double. Iya, tambah orang genah to kuwi. Barat dudu, timur dudu, bocah gajek, pocok. Maju mundur tadi nih, Mbak. Lah iya. Tapi memang banyak hot dog. Lah iya. Saya jadi panggil dok, saya menesu. Masa aku dok, aku kan manusia. Bukan Dok. Dokter nggak boleh dokter ya, harus dok. Aku nggak suka dipanggil dok, jegok aku. Ya, oke, ini waktu berjalan cepat sekali ini. Siapa lagi? Barangkali satu kali lagi boleh nih. Sebentar, waktunya sudah berputar cepat sekali. Jadi besok topiknya adrenal gland, itu kelenjar kecil tapi menentukan. Wih, menarik. Nah ini menarik sekali ya. Itu. Pokoknya harus hadir pokoknya ya. Itu sama juga dengan kelenjar suprarenalis ya dokter? Sami mawon Bu Ayu. Wah Bu Ayu pinter ya. Jenenge wis ayu ya pinter dok. Renal itu adrenal di samping ginjal. Nek supra di atas ginjal. Ada baik mung beda bahasane sisi di Purwokerto sisi di Banjarmasin.
Pokoknya kalau peserta itu senyum berarti sehat. Tapi kalau merengut berarti sakit. Jadi peserta yang diem itu sakit gitu, Dok? Peserta Pokoknya yang diem yang sakit gitu? GS itu sakit, Pak. Ya, apa itu yang diem itu juga senyum. Yang diem juga senyum-senyum itu, cuma nggak kelihatan. Oh iya. Tersipu kan nggak kelihatan. Salah sendiri gak dilihatke. Lihatke biar kelihatan. Auti ternyata kalah sama Teteh. Betul. Orang-orang Bandung kan namanya Teteh. Oh Iya. benar itu. Teteh. Teh. Malam suka minta teteh. Lah iya. Kalau masih bayi malah Teteh. Teh Auti. Ya. Ini Bapak berdua kok gambarnya nggak bergerak-gerak kan menjadi Oh, pingin dibuka loh. Iya. Harus dibuka. Oh, harus dibuka. Ya, harus dibuka. Kan kenalan kan orangnya yang mana yang kelihatan. Aku kok menang baik. Nah. Lah, kan kelihatan tuh. Alhamdulillah. Matur nuwun, Dok. Tok brengose. Jangan dipanggil Dok lah. Matur nuwun Pak Safik ngono wae. Oh, Pak Safik gitu ya. Ya gawene Gusti Allah kok undangi Dok. Oke. Nggih, Pak Safik. Nggih. Ini kayaknya kudu mampir nang Solo ya, aku. Ya. Nggih, Mong. Nggih. Pesannya bagaimana? Luar biasa saya ini. Ini pelajaran yang luar biasa ini. Biasa luar, Pak. Karena biasa di luar jadi sangat luar biasa. Belajar tentang berbagai hal kelenjar. Wah, apalagi itu nanti. Emang para haji ini posisi di mana, Pak? Saya orang Bandung, Bu. Oh, orang Bandung kok pinter Jawa. Punya banyak teteh tuh. Lahirnya di Jawa Timur. Oh, iya. Oh. Lahirnya di Jombang. Nggih. Terus selama di Bandung baru 42 tahun. Wih. Enggak baru itu ya, Pak. Iya. Itu tetehnya kelihatan tuh, teteh Hai Damayanti itu. Oh, ada tetehnya juga atas sini. Itu ada tuh. Halo, apa kabar Teh Hai? Sehat, Bu. Baru muncul. Udah mau tutup baru muncul. Teh Ai linggih di mana? Cakep ini. Jadi sengaja. Jaringannya cakep. Kebanjiran. Jakarta banjir. Banjir. Jakarta itu problem utamanya polusinya melampaui batas. Maka corona tidak bisa akan menghilang kalau polusinya begitu hebat. Ya harus didorong untuk konsumsi Auti dong. Ya Allah. Ingin saya isi sistem polusi ya biar. Wong bansos wae dikorupsi wong nek Auti. Itu nekat itu, bansos dikorupsi itu nekat. Haji mumpung Pak niku. Oh, haji mumpung, Mas. Mumpung jembar kalangane. Oh. Ada aja Pak Safik ini. Loh, Pak. Ketawa toh, Pak. Lah nggih, mumpung jembar. Lahir dilahirke, urip diuripi, rezeki direzekini, mati dipateni. Isane opo wae dhewe? Ya manut ae to. Lah iya nek wayahe teko ya wis dut. Nggih.
Orang tua tidak boleh lagu dangdut. Ndongake dangdut. Dangdut itu repot nih, dangdut. Dangdut. Iya ya, bener. Nggak boleh dangdut ya, nggak boleh. Orang tua juga tidak disingkat dengan sialan, tapi lansia. Maksud orang tua sialan, usia lanjut. Oh. Aku termasuk sialan nih, Mbak. Ya. Iya, usia lanjut. Sialan Kan juga. baru 60, Dok. Baru 60, Pak Safik mah. Baru 60 piye wis 70 ya. Oh, 70. Kayak gue ya. 60 lebih sedikit. Iya. Rebusnya udah banyak itu ya Pak Safik ya. Mulane ngomong gitu wae sedekah sing akeh. Amin. Muga-muga sing pinter tambah akeh. Amin, pasti ya. Wong ilmu sing kae Gusti Allah kok ya. Nggih. Ana di kantongi terus suwe-suwe kantongnya bolong. Wah, pecar kacir nanti. Ya iya. Oke ya, waktu sudah menunjukkan pukul 2:30 ini ya. Oke. Ya, kita harus akhiri karena waktunya juga. Ini kebetulan juga kantor udah mau tutup ya, jadi selain hari ini, monggo silakan nanti juga bisa Bapak Ibu ikuti pada hari Senin juga ada presentasi tentang sejuta manfaat ya, sejuta manfaat dari keajaiban teh kesehatan. Terus juga hari Rabunya itu juga ada lagi itu presentasi peluang usaha. Nanti juga akan dibawakan oleh narasumbernya beda-beda itu juga ya itu. Dan khusus hari Sabtu ini memang Dr. Safik ya, ini sangat luar biasa ilmunya. Kita harus banyak belajar menyerap ilmunya ya Dr. Safik. Ternyata Saya itu narapidana. Narasumbernya memang top markotop ya, jadi Bapak Ibu harus selalu ikuti ya. Saya kira Bu, kalau mau silaturahmi ke Dokter Safik gimana caranya? Gampang tuh dijawab beliau. Gampang Pak. Saja WA saya. Loh, nomor HP-nya belum dapat. Ya saya kasih sekarang. Ya. Silaturahmi itu pahala. Amin. Jadi jangan urusi pahanya orang, tapi pahala. Pahaya enggak mau, pokoknya pahala. Juga banyak ngomor dokter. 83. Banyak rezeki. 85. Sudah? 08 3. 083. 85. Diulang, Dok. 083 85. 83 85 89. 89 89 lagi. 89 69. 69. Ya, Pak. Angka 9-nya 3. 11 angka ya, Dok? Iya. Kan 11 Maret. Oh, ya. 11 Maret. Matur nuwun. Sami-sami silaturahmi Pak, ben panjangnya. Nggih, insyaallah. Ben awet tua. Kenapa tua? Ya udah tua ya awet tua lah. Awet tua dan sehat. Nah, iya. Ya, oke ya, kita akhiri karena waktunya sudah ini. Terima kasih pada Bapak Ibu semua yang sudah mengikuti acara ini sampai selesai. Nanti sampai jumpa di hari Sabtu yang akan datang. Semoga semuanya ikut ya, dan teman-temannya diajak lagi semuanya biar pesertanya tambah banyak, ilmunya juga biar diserap oleh banyak orang. Kira-kira begitu. Terima kasih dan selamat sore. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.